Saudara, pekan kemarin saya berbicara tentang know by God. Penting bagi saudara dan saya bukan hanya mengenal Allah dengan baik-baik, bukan hanya mengenal Allah, tetapi saudara dan saya harus juga dikenal sama Allah. Mengenal Allah itu baik, tapi dikenal sama Allah itu sempurna. Dan saudara dan saya harus masuk supaya saudara dan saya bisa dikenal sama Allah, bukan hanya mengenal Allah dalam hidup kita. Ya, satu level yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Allah, tapi kita juga harus dikenal sama Allah. Orang yang mengenal Tuhan belum tentu dikenal sama Allah, tetapi orang yang dikenal Allah pasti dia mengenal Tuhan. Jadi kita tidak bisa main-main lagi, kita harus mencapai targetnya Allah di dalam hidup kita. Coba kita buka dulu di dalam Roma 8 ayat ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, lalu mereka juga ditentukannya dari semula mereka juga ditentukan dari semula untuk apa? menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? supaya ia, Iya. anaknya itu, Iya. menjadi yang sulung di Iya. antara banyak saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya hari ini punya suatu target dalam hidupmu. Targetnya apa? Targetnya menjadi serupa segambar dengan gambaran anaknya, dengan gambaran yang bernama adalah Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita bukan serupa segambar dengan orang lain, kita bukan serupa segambar dengan para nabi, kita bukan serupa segambar dengan para rasul, tapi kita harus serupa segambar dengan gambaran anaknya, mirip persis cloningannya, duplikasinya, replikanya sama persis harus dengan Yesus dalam hidup kita. Amin. Jadi fokusmu hari ini bukan orang lain, tapi fokusmu hari ini adalah Yesus di dalam kehidupanmu. Amin. Dan saudara saya sudah ditentukan, firman Tuhan bilang dari semula. Saudara saya juga sudah dipilih juga dari kapan? Dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa segambar dengan Yesus. Target Allah adalah supaya saudara saya menjadi serupa segambar dengan Kristus. Nah, ini adalah target kita. Target kita, target BLCC. Targetnya adalah membangun manusia dengan baik-baik. BLCC, gereja di tempat ini tidak membangun tempat, tidak membangun gereja, tidak juga membangun tembok-tembok yang kuat, tidak juga membangun worship yang luar biasa. No, kita tidak bangun itu semua. Kita tidak membangun pendeta atau pengkhotbah yang hebat yang luar biasa. Tidak, kita tidak bangun itu. Kita tidak bangun juga dengan multimedia yang hebat luar biasa. Tidak, kita bangun. Tapi BLCC dibangun untuk apa? Membangun manusia. Jadi manusianya yang harus dibangun, manusia yang harus dibulldoze, bukan pernak-perniknya, bukan temboknya, bukan gerejanya. Karena yang masuk dalam kerajaan sorga bukan gereja. Gereja tidak pernah masuk dalam kerajaan sorga. Mau dia GBI, mau dia GSDA, mau dia PPDI, mau dia apapun juga. Sorry, sorga nggak pernah ngomongin soal gereja. Yang sorga ngomongin adalah namamu tercatat atau tidak di dalam kerajaan sorga. Maka itu yang kita bangun hari ini adalah manusia, kitanya, hidup kitanya yang harus kita bangun. Bangunnya seperti apa, Pak? Firman Tuhan bilang, membangun manusia ke arah kepenuhan Kristus. Yaitu Roma 8 ayatnya ke-29. Harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan, dengan Yesus Kristus. Jadi yang kita bangun hari ini bukan hanya diri kita, bukan hanya kehidupan kita, tapi kita harus bangun diri kita dan kehidupan kita yang serupa segambar dengan gambar anaknya yang bernama adalah Yesus Kristus. Itu yang kita bangun. Dan yang siap masuk dalam dimensi kekekalan dan kerajaan surga. Jadi manusia yang masuk di dalam kekekalan, manusia yang masuk di dalam kerajaan sorga. Gerejanya kagak masuk, nggak masuk gerejanya. Gereja yang kagak masuk, persembahannya juga kagak masuk juga. Kenapa? Karena itu, mohon maaf, itu dunia. Diakui di dunia. Tapi sorga nggak mengakui itu. Sorga nggak mengakui bahwa engkau dari gereja mana. Nggak ada. Nggak ada. Sorga tidak pernah mengenal gereja. Yang sorga mengenal ada satu. Namamu ada tidak di dalam gereja sorga. Itu yang dikenal sama sorga. Sorga juga tidak kenal juga jabatan kita, mau dia pendeta, pendeti, mau apa pun, sorga nggak kenal itu. Sorga juga nggak kenal juga engkau punya gelar, nggak kenal. Lalu itu saya udah bilang sama anak saya, oh nanti kalau papi meninggal, kalau papi pokok mau kubur ya kubur, kalau mau bakar ya bakar aja nggak apa-apa. Tapi satu, namanya jangan ada kata PDT. PDT itu tidak pernah ada di dalam hidup sorga. Jangan pernah ada juga namanya ditambahin doktor, nggak pernah ada doktor di kerajaan sorga. Gak pernah juga, jangan kasih MTH, Eskom, S1 atau apapun juga. Jangan. Itu di dunia. Cukup kokoh tulis Andri Christian. Karena yang tercatat di buku kehidupan namanya adalah Andri Christian. Kalau kita bilang, saya dokter Andri, sorga bukan. Ya ada, dokter Andri itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena registrasinya waktu saat itu adalah Andri Christian. Dia bingung, dokter Andri, siapa dokter Andri? Itu loh yang SH, Eskom.
Sorga nggak peduli itu, mohon maaf. Bagi sorga itu kenajisan. Kenapa? Karena itu milik dunia, dihasilkan sama dunia. Yang sorga bangun, hidupmu, manusiamu sudah dibangun tidak di dalam kerajaan sorga, sudah dibangun di atas dasar firman, atas dasar serupa segambar dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Ketika engkau dilihat bahwa manusiamu, wow, dibangun, terbangun. Saudara bilang, masuk. Tapi kalau kita tidak dibangun, sorga nggak kenal kita. Jangan sampai sorga nggak kenal kita. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus bangun manusia roh kita dalam hidup kita. Zakaria 4 ayat yang pertama. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu apa? Lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Lalu dibangunkannya aku seperti seseorang yang dibangunkan dari tidurnya. Jadi ini, Zakaria ada di suatu tempat, saya tidak tahu tempat itu di mana. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan yang berhadapan dengan dia, dan dia dibangunin sama malaikat Tuhan. Alkitab bilang bahwa pada waktu Zakaria ini bangun, Zakaria dibangunin sama malaikat seperti dibangunin seperti waktu dia tidur. Pertanyaan saya, ini Zakaria tidur atau tidak? Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannya aku seperti seseorang yang dibangunkan dari tidurnya. Itu di dalam Zakaria 4 ayat yang pertama. Jadi saat itu adalah Zakaria dalam keadaan sadar. Sadarnya dalam keadaan fisiknya sadar. Dia bangun tapi dia dibangunin sama Tuhan. Dia bangun, dia dibangunin sama malaikat. Kondisinya dia masih melek. Kondisinya dia tidak tidur. No. Tapi kondisinya adalah saat itu dia dibangunin sama Tuhan. Jadi fisiknya itu hidup, tapi rohnya mati. Rohnya padam. Kenapa rohnya padam? Karena Zakaria tidak ada connection dengan Tuhan. Kalau orang yang tidak ada connection dengan Tuhan, seperti dibangun dalam tidurnya dia. Fisiknya ada, yes, ada di gereja, bisa memuji menyembah Tuhan. Tapi saudara, rohnya padam. Rohnya nggak menyala-nyala. Maka itu firman Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Bukan layani Tuhan dulu supaya rohmu menyala-nyala, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Maksudnya adalah bangun dulu dari tidurmu. Amin. Banyak di antara kita hari ini yang masih tidur. Fisiknya ada, hidup dia. Dia tidak tidur, tapi rohnya tidur. Amin. Dia kagak tidur. Tapi ada orang juga yang fisiknya tidur, rohnya juga tidur. Kebablasan itu, ya kan? Jadi masing-masing tidur semua. Tapi ini berbeda. Zakaria ini fisiknya itu tidak tidur, tapi dia dibangunin sama malaikat bahwa kamu harus bangun seperti pada waktu dia tidur. Berarti saudara, kalau saat itu Zakaria tidak bangun, dia tidak akan bisa bertemu dengan hal-hal yang luar biasa. Dia tidak bisa bertemu dengan hal-hal supernatural. Dia tidak bisa bertemu dengan hal-hal yang ajaib di dalam hidupnya dia. Kenapa? Karena kalau fisiknya cuma hidup saja, cuma melek saja, cuma dia bisa hidup, tapi nggak punya connection dengan Tuhan, nggak punya firman pujian sama doa. Amin. Jelas tadi di BLCC yang pertama kali, welcome to BLCC, langsung muncul firman pujian doa. Apa Pak? Ini firman pujian doa adalah membangun hidupku itu mesbah ya, di hadapan Tuhan. Orang Kristen tanpa firman, tanpa pujian, tanpa doa, nol besar. Tidak mungkin Anda bisa bertahan. Anda akan runtuh, Anda akan hancur. Karena itu firman pujian doa menjadi suatu dasar, landasan dasar buat kita supaya kita bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih besar di dalam hidup kita. Saya tampilkan Zakaria 4 ayat yang pertama. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, dengan Zakaria. Lalu dibangunkan aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Dia tidak tidur, tapi dia dibangunin sama malaikat. Yang dibangunin apanya? Rohnya yang dibangunin. Karena banyak di antara kita hari ini tidur, lelah. Kenapa kita tidur? Kita tidur dalam apa? Dalam kesalahan kita. Orang itu tidak sadar. Akan apa tidak sadar? Kesalahannya nggak sadar. Akan apa lagi? Akan dosanya, pelanggarannya, kejahatannya, sakit hatinya. Dia nggak sadar bahwa dia itu sakit hati. Kenapa? Karena kondisinya dia lagi tidur. Orang tidur nggak sadar. Orang tidur mau ada orang lewat juga tahu dia. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa ada orang yang lewat, bahwa ada orang yang panggil. Dia tidak sadar. Kenapa? Kondisinya dia tidur. Nah, banyak orang Kristen, dia tidur. Dia tidak sadar bahwa yang namanya menyimpan sakit hati itu jelek, itu jahat. Dia tidak sadar yang namanya menyimpan dendam itu tidak boleh. Dia bilang dendam biasa aja, sakit hati biasa aja. Hari ini Tuhan mau bangkitkan kita kembali. Tuhan mau supaya kita dibangunkan dari tidur kita, bahwa kita harus tahu bahwa yang namanya dosa, kesalahan, pelanggaran itu melukai hati Allah. Amin. Yang namanya kekecewaan, kesombongan, dendam, egois itu melukai hati Allah. Ini kita harus sadar. Banyak orang kita kagak sadar, maka itu harus dibangunin. Tahu tidak? Kalau kau berbuat yang tidak baik, berbuat yang jahat terhadap orang lain, engkau melukai hati. Harus bangun bahwa ada banyak hal yang tidak baik dalam hidup kita.
Roma 8 ayat 13. Sebab Ya. jika kamu hidup menurut daging, Jika kamu hidup menurut daging, daging berarti ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan daging, di mana kamu tidak sadar akan kebiasaan itu. Lanjut. kamu akan mati. Kamu akan mati. Jadi otomatis kalau orang-orang yang hari ini tidak sadar hidupnya, tidak disadarkan juga, engkau akan mati. Maka itu firman Allah hari ini menyadarkan saudara dan saya supaya apa? Supaya saudara dan saya jangan mati. Matinya apa, Pak? Rohanimu yang mati, fisiknya kagak mati, fisiknya masih bisa hidup, fisiknya masih bisa berkomunikasi, tapi rohanimu sudah mati. Kenapa? Karena kau anggap itu kebiasaan. Lanjut. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, Iya. kamu akan hidup. Ya, lanjut. Semua orang Semua orang yang dipimpin roh Allah yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. adalah anak Allah. Jadi saudara dan saya butuh dan perlu sekali untuk dipimpin sama roh Allah. Ayat yang ke-19. Lanjut. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan yaitu daging telah nyata, yaitu percabulan, percabulan. Dengar baik. Yang pertama ya, ada suatu dosa. Ini Galatia 5 ayat ke-19. Kalau dosa ditempatkan kepada urutan yang pertama, itu berarti dia sangat penting sekali. Sangat paling penting. Yang menjadi mandatori, yang menjadi utama kehidupan orang, dagingnya orang, itu adalah yang pertama adalah firman Tuhan bilang apa? Percabulan. Apa yang dimaksud dengan percabulan, Pak? Percabulan dosa seksual. Karena dosa ini ditutupin sekarang banget tuh. Ada orang yang terbuka dengan dosa seksual. Hampir tidak ada. Konseling juga sama. Konseling itu semua malaikat yang datang konseling. Terutama konseling pernikahan. Itu malaikat semuanya. Ini ditanya, pernah melakukan percabulan, dosa seksual atau apa? Enggak pernah, Pak. Hidup kudus, Pak. Luar biasa ya orang. Luar biasa. Pacaran, Pak. Pacaran kita biasa-biasa aja, Pak. Pegang tangan juga enggak. Pegang apa? Pegang tangan juga enggak, Pak. Kita, Pak. Kita mah kudus, Pak. Beneran aja kudus. Belum tentu. Makanya ini dosa yang ditutupin dan menjadi suatu kebiasaan. Namanya adalah dosa percabulan. Laki-laki hidup benar di hadapan Tuhan, dituntut sama Roh Kudus. Tadi firman Tuhan bilang, kalau engkau dituntut sama Roh Kudus, engkau akan menjauhi daging itu. Orang-orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan percabulan, dosa seksual, karena satu, gak dipimpin sama Roh Kudus dia, dipimpin sama apa? Sama hawa nafsunya dia. Harus berubah. Amin. Dosa berzina, apalagi, Pak? Perzinahan, percabulan itu perzinahan. Berzina, Pak, saya melakukan lagi, Pak, Bapak. Jadi dia ngaku-ngaku terus, dia ngaku terus. Seakan-akan dengan pengakuan dia, seakan-akan bisa menyelamatkan dia, bisa ada pengampunan. No. Yang Tuhan mau bukan hanya pengakuan, yang Tuhan mau adalah pertobatanmu dari dosa-dosa itu semuanya. Ada orang Kristen yang hari ini konseling sama saya, Pak, saya mau nikah, Pak. Ya, oke. Kamu single? Enggak, Pak. Punya istri, Pak. Kan gila. Punya istri tapi mau nikah. Mau nikah lagi, kan gila ini. Pernikahan kekristenan monogami, bukan poligami. Kita monogami. Kita tidak kenal yang namanya adalah poligami maupun poliandri. Kita kenal adalah monogami, satu untuk selama-lamanya. Tidak kenal lagi yang namanya adalah menikah kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu kekristenan. Tapi dia bilang, Pak, saya menikah ini, Pak. Kenapa saya mau menikah sama dia, Pak? Istri saya ini, Pak, nggak bisa kasih saya anak. Jadi alasan-alasan demi alasan. Tuhan mau dengar alasanmu. Yang Tuhan mau hari ini, engkau harus taat dan setia kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Alasan banyak bisa dibuat, beraneka ragam semuanya dengan alasan yang ada. Tapi yang Tuhan mau hari ini, engkau harus berubah. Ketemu lagi yang namanya adalah pohon, adalah pembunuhan namanya. Pembunuhan itu apa? Pembunuhan itu adalah aborsi. Dosa aborsi itu dosa yang ditutupin sama orang. Kecemaran, Apa sih kecemaran? Apa sih? Cemar, berbuat cemar. Apa sih? Pencemaran adalah mencoreng kebenaran. Itu pencemaran. Kecemaran itu namanya. Jadi saudara saya mencoreng Yesus. Maka itu kan banyak kan? Ke gereja, nipu jalan terus, kecemaran. Ke gereja, berzina jalan terus. Ke gereja, makan perjamuan kudus semuanya. Tapi satu, makan perjamuan kudus yang sama selingkuhan. Ada loh. Oh, saya enak kok. Dia ada ambil jawaban kudus. Saya belum tahu itu dia siapa. Akhirnya dia ambil, dia berdua, luar biasa gandengan tangan. Biasa orang suami istrinya nggak gandengan tangan. Ini dia gandengan tangan. Perjamuan kudus dia angkat semuanya berdua. Saya baru tahu pas selesai ibadah ternyata, Pak, itu selingkuhan saya. Kan gila itu, perselingkuhan. Tapi sama-sama angkat perjamuan kudus. Gila.
Fenomenal, luar biasa. Hidup ini gila ini. Yang namanya hawa nafsu itu dia belum melakukan dosa, tapi dia punya rancangan, punya rencana untuk melakukan dosa. Biasanya di mana? Pikiran kita. Melakukan dosa, apa saja Pak? Apa saja. Jahatin orang, nipu orang. Tapi dia punya rancangan. Dia punya hawa nafsu. Daya tarik, daya pikat. Untuk apa? Melakukan dosa. Penyembahan berhala, Penyembahan berhala. Lalu, sihir, iya, perseteruan, perseteruan apa? Penyembahan berhala, Anda udah tahu lah, perselisihan udah kenal lah. Ya kan, udah sekali kita berselisih juga, ya. Mau di tempat ini berselisih juga. Perseteruan tuh komplain, maunya tuh ribut terus, cari ribut, perseteruan. Ada apapun juga dia komplain, tapi dia nggak bisa nunjukin hal yang baik, mengatakan hal yang baik. Dia komplain, ini gereja nggak enak, AC-nya kurang dingin. Dia komplain, tapi untuk membuat AC dingin itu nggak ada. Kalau orang jangan komplain, tukang AC sudah datang besok, dinginin, gitu dong. Kalau perlu AC ganti yang baru, gitu. Itu tidak komplain. Perseteruan, banyak orang bisa berseteru, komplain aja semuanya sama Tuhan. Tuhan kenapa saya miskin? Tuhan kenapa saya tidak diberkati sama Tuhan? Komplain saja. Anda jangan perseteruan sama Tuhan. Tapi hari ini Anda ucapkan Tuhan terima kasih untuk semua. amin. Lanjut lagi. Perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, Ya. percideraan, Ya, perselisihan Anda tahu, iri hati Anda tahu pasti, marah pasti tahu, kepentingan diri sendiri pasti tahu, egois. Orangnya ingin menang sendiri, apa-apa pokoknya harus dia. Apa-apa pokoknya kalau bukan dia tidak mungkin orang bisa melakukan semuanya karena dia egois, egosentris dia. Lanjut. Pencideraan itu apa? Ternyata pencideraan ini adalah playing victim. Banyak orang Kristen hendak lempar batu. sembunyi tangan. Dia bukan hanya sembunyi tangan, dia sembunyi hidupnya. Seakan-akan bukan dia. Seakan-akan adalah orang lain yang nuduh orang lain yang melakukan itu semua. Bukan dia, dia hanya sembunyi. Orang lain yang dituduh bahwa kami yang lempar. Ini playing victim. Seakan-akan dia korbannya. Saya juga dilempar juga kok. Padahal dia nggak dilempar. Tapi seakan-akan dia dilempar. Ini playing victim namanya. Seakan-akan dia adalah korban itu sendiri. Padahal dia adalah pelaku utama. Playing victim. Roh pemecah, Kedengkian, kemabukan, pesta pora, lanjut. dan sebagainya. Iya. Terhadap semuanya itu Iya. kuperingatkan kamu, Iya. seperti yang telah kubuat dahulu, Iya. bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Iya. ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tidak Allah. akan mendapat dalam bagian kerajaan Allah. Jadi jangan berharap untuk saudara dan saya ada di kerajaan Allah. Bagiannya pun tidak ada. Bagian yang paling kecil pun tidak ada. Kalau saudara dan saya masih melakukan perbuatan-perbuatan daging dalam diri kita. Harus take off hari ini dengan baik semuanya. Amin. Yakobus 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sadarilah kemalanganmu, Sadarilah kemalahan. Jadi yang pertama hari ini ketika Anda dibangunin sama malaikat Tuhan, ketika Anda dibangunin sama Tuhan, kamu jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jangan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang tidak selaras dengan sorga. Firman Tuhan bilang, ketika kita dibangunin harus sadar. Banyak orang Kristen hari ini dibangunin nggak sadar. Harus sadar, jangan sampai Tuhan bangunin hidupmu dengan yang lain. Amin. Hari ini kalau kita ditegur sama Tuhan lewat firman Tuhan, sadar, paling penting. Nggak sadar tidak bisa. Amin. Kesadarannya penting sekali di dalam hidup kita. Kita sadar, sadarnya apa? Bahwa itu perbuatan-perbuatan itu tidak baik, tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus sadar dulu. Jangan yang marah, geram, sakit hati, akar pahit, luka-luka batin dalam hidup kita. Kita tahu tidak baik semuanya. Sadar dulu. Jangan kita melukai orang lain juga. Jangan kita ada dendam juga. Jangan kita ada perseteruan dengan orang lain. No. Tapi kita harus sadar dulu. Saudara, saya harus sadar. Kalau tidak sadar, Pak, nggak bisa. Orang Kristen kalau tidak sadar, dia akan mengulang lagi kehidupan dia yang lalu. Harus sadar. Ketika dia sadar, dia bisa take off dengan baik dalam hidupnya dia. Dulu saya narkotika. Bagaimana saya bisa keluar dari narkotika? Direhab, nggak bisa. Rehab itu nol, nihil. Suatu hari nanti dia akan berbuat lagi hal yang baik, yang tidak baik lagi. Bagaimana? Keluarnya. Keluarnya cuma satu, sadar dulu. Ketika kita sadar, ini tidak baik. Saya sadar. Akhirnya saya keluar. 1 Samuel 10 ayat 6 sampai ayat ke-7. maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, Ya, terus? engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, Ya, terus? dan berubah menjadi manusia lain. Ya, terus ayat ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, terus lakukanlah apa yang didapat oleh tanganmu. lakukan apa saja yang dapat didapati oleh tanganmu. Firman Tuhan bilang, ketika engkau sudah bangun, ketika engkau sudah sadar, firman Tuhan bilang, just do it. Lakukan saja apa yang ada di dalam tanganmu. Apa yang bisa engkau kerjakan, lakukan semuanya untuk Tuhan.
dalam hidup kita. Yunus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus, Dengan firman Yesaya demikian. baik-baik bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus itu siapa? Yunus itu adalah seorang nabi, seorang pendeta, seorang pastor. Datang firman Tuhan spesial untuk Yunus. Lanjut, ayat yang kedua. Bangunlah. Yunus disuruh bangun. Kenapa? Karena kondisinya saat itu kemungkinan besar bahwa dia lagi tidur. Kemungkinan besar saat itu adalah fisiknya mungkin hidup, tapi sebenarnya rohaninya mati. Maka itu Tuhan bilang, bangun Yunus. Ini firman Tuhan untuk kamu spesial. Lanjut. Pergilah ke Niniwe. Pergilah ke Niniwe. Tuhan mau bilang bahwa Yunus, just do it ya. Ini ada suatu perintah, ada suatu mission. Missionnya apa? Ke Niniwe kamu. Lanjut. Kota yang besar itu. Kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, Ya. karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Lanjut. Tetapi Yunus bersiap. Dia juga dia. Just do it juga. Cuma saat itu dia just do it, tapi masalahnya fokusnya dia bukan apa yang dia lakukan. Bukan just do it-nya. Tapi just do it, duitnya mana? Duit. Yunus mikir-mikir, Niniwe sama Tarsis, biaya hidupnya lebih gede. Di mana? Enggak, lebih gede di Tarsis daripada Niniwe. Makanya dia hitung-hitungan. Maka itu dia bilang, just do it Tuhan. Saya mau untuk bekerja buat Tuhan. Saya ingin melakukan buat Tuhan. Jadi pada saat itu dia bilang, duitnya piye Tuhan? Just do it, duitnya mana? Dia berpikir tentang uang. Akhirnya dia ke Tarsis. Kenapa? Biaya hidup di Tarsis lebih murah. Tapi dia melenceng dari Tuhan. Lanjut. Jauh dari hadapan Tuhan, Ya, lalu? dia pergi ke Yafo Ya. dan mendapat di sana sebuah kapal Ya. yang akan berangkat ke Tarsis. Ya. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, Ya. jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Hati-hati, Yunus dibangunin sama Tuhan. Dia dapat pesan dari Tuhan. Dia lakukan, dia bersiap juga, tapi dia tidak bersiap sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tapi sesuai dengan apa yang dia mau. Dia bergerak juga, dia just do it juga, tapi just do it-nya bukan berdasarkan firman, bukan dari firman, tapi just do it-nya adalah dari hatinya dia. Dia maunya ke Tarsis, Tuhan maunya ke Niniwe. Jadi berbeda semuanya. Hari ini saudara saya harus taat kepada Tuhan. Kejadian 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Tambah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu. masuklah ke dalam batra itu. Saudara tahu tidak bahwa gereja ini yang namanya adalah batra. Batra ini bukan sembarang nama. Kenapa saya bilang bukan sembarang nama? Karena habis selesai batra itu dibuat, manusia itu habis semuanya. Manusia itu habis semua. Dihabisin sama apa? Air bah. Habis semuanya. Yang masuk ke dalam batra itu. Jadi batra itu apa? Itu mesbahnya Tuhan. Firman, pujian, doa. Ada yang bilang, itu gereja Pak, Yesus itu gereja. Family. Karena apa? Ada Nuh, istrinya, anak-anaknya. Maka itu BLCC, Batra, is not a church, but is a family. About church inside. Jadi, Batra adalah keluarga. Di mana di dalamnya ada gerejanya Tuhan. Jadi yang pasti Batra itu adalah keluarga. Kita ini semua keluarga. Di dalamnya ada gereja Tuhan. Di dalamnya ada persekutuan. Di dalamnya ada mesbah, ada firman, ada pujian, ada doa. Ini gereja pertama. Namanya adalah Batra. Orang yang ada di Batra dia diselamatkan. Tapi orang yang ada di luar Batra tidak diselamatkan. Ini firman Tuhan kepada Nuh, ngapain dia? Masuklah Ke dalam batra itu. ke dalam Batra itu. Engkau dan seisi rumahmu. Engkau dan seisi rumahmu, berarti apa? Family. Keluargamu masukin di dalam Batra. Amin. Jadi Batra ini suatu komunitas besar. Komunitasnya Allah, gerejanya Allah. Di mana masukin keluargamu, sanak familimu masukin ke dalam Batra. Lanjut. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. di antara orang zaman ini. Ayat yang kedua. Dari segala binatang yang tidak haram, Lanjut terus. haruslah kau ambil 7 pasang, Iya. jantan dan betinanya. Iya. Tetapi dari binatang yang haram, Iya. 1 pasang, Iya. jantan dan betinanya. Iya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, Iya, iya, jantan iya, dan terus. betina, supaya terpelihara hidup keturunan di seluruh bumi. Iya. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Iya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Ayat yang kelima nih, penting nih. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini hebatnya Nuh. Adam sama Hawa nggak melakukan perintah yang diperintahkan sama Tuhan. Nggak melakukan. Yunus nggak melakukan apa yang diperintahkan sama Tuhan. Tapi cuma satu orang. Maka itu firman Tuhan. Aku melihat engkau benar. Lalu Nuh melakukan segala, semua. Satu pun nggak terlewatkan. Nggak ada yang terlewatkan sama Nuh. Nuh melakukan yang diperintahkan sama Tuhan. Saudara saya mau berhasil di dalam usia kita, dalam gereja kita yang ke-9, taat dan setia kepada Tuhan.
Ini kunci. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lanjut. Nuh berumur 600 tahun Ya. ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat yang ketujuh. Masuklah Nuh ke dalam batra itu. Masuklah Nuh ke dalam batra itu. Jadi Nuh bukan cuma membangun batra, bukan cuma sekedar ada sarananya, ada batranya, ada tempatnya. No, Nuh tidak bangun itu, tapi apa? Nuh itu dibangun lewat hidupnya dan masuklah Nuh ke dalam batra itu. Jadi si Nuh, si manusia Nuh itu masuk ke dalam batra itu. Lanjut lagi. Bersama-sama dengan anak-anaknya Bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya. dan istrinya, jadi ada anaknya, ada istrinya, satu keluarga masuk ke mana? Masuk ke batra itu lalu Dan istri anak-anaknya. Ya. Karena air bah itu. karena air bah itu. Amin. Karena air bah itu adalah hukuman. Karena hukuman Tuhan selamatkan dulu. Siapa yang Tuhan selamatkan? Nuh dengan keluarganya semuanya. Yang lain tidak ada. Nuh dan keluarganya masuk ke dalam batra itu. Maka itu hari ini gereja PLC namanya adalah batra, Life Community Church. Kenapa batra? Karena yang pertama kali yang Tuhan bangun itu adalah batra. Yang Tuhan bangun. Habis selesai batra itu ada banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi titik tolaknya, titik tumpunya Tuhan, kaki Tuhan itu ada di batra yang saat itu. Dan hari ini kita sudah ada di dalam PLCC, yaitu Batra Life Community Church di tempat ini. Amin. Seperti yang diperintahkan sama Tuhan. Bukan hanya cuma bangun saja, dibangun sama Tuhan, tapi apa yang diperintahkan sama Tuhan kita harus lakukan dengan baik di dalam hidup kita. Nah, saudara, penting hari ini supaya engkau harus ikut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita.